Mereka menertawakanmu dulu, sekarang mereka menangis. Pernahkah kamu merasa diremehkan, diabaikan oleh orang-orang di sekitarmu? Bahkan oleh orang yang kamu anggap penting dalam hidupmu? Mungkin kamu pernah dicampakkan, dianggap tidak cukup baik, atau bahkan dikhianati. Rasanya sakit, bukan? Rasanya seperti dunia runtuh dan kamu sendirian. Tapi dengarkan aku baik-baik. Hari ini, kita akan mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan terbesar yang pernah kamu miliki. Mereka yang meninggalkanmu, yang meremehkanmu, suatu hari nanti akan menoleh ke belakang. Dan saat itu tiba, mereka tidak akan percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka akan melihatmu bersinar begitu terang, jauh lebih terang dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka akan menyesal, bukan penyesalan karena kamu membalas dendam, tapi penyesalan karena mereka telah melepaskan berlian hanya untuk memungut kerikil. Saat ini, mungkin kamu masih berada di dalam fase terpuruk. Setiap pagi terasa berat. Setiap malam diisi dengan pertanyaan, mengapa aku? Kamu mungkin melihat media sosial dan membandingkan hidupmu dengan orang lain yang tampaknya begitu sempurna. Hentikan. Berhenti. Membandingkan bab pertama ceritamu dengan bab ke-20 cerita orang lain. Perjalanan setiap orang berbeda, dan perjalananmu dengan segala lukanya sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang luar biasa. Pikirkan ini. Sebuah pedang ditempa dalam api yang panas. Semakin panas apinya, semakin kuat pedang itu. Rasa sakit, penolakan, dan kekecewaan yang kamu rasakan saat ini adalah api yang sedang menempa dirimu. Itu membentuk karaktermu, memberimu ketahanan, dan memberimu kedalaman emosi yang tidak akan pernah dipahami oleh mereka yang hidupnya selalu mudah. Kamu tidak hancur, kamu sedang dibentuk. Orang-orang yang pergi darimu, mereka hanya melihat versi dirimu saat itu. Mereka tidak memiliki visi untuk melihat potensimu yang luar biasa. Mereka tidak sabar untuk melihat bungamu mekar. Mereka hanya ingin bunga yang sudah jadi. Tapi kamu bukan bunga sekali pakai. Kamu adalah pohon ek raksasa yang membutuhkan waktu untuk tumbuh. Tetapi begitu kamu dewasa, akarmu akan menancap kuat, dan cabangmu akan menjulang ke langit. Mereka mungkin sekarang bahagia dengan pilihan mereka. Biarkan saja. Jangan habiskan energimu untuk mengintip kehidupan mereka, atau berharap mereka gagal. Energi itu terlalu berharga. Gunakan energi itu untuk dirimu sendiri. Fokus pada penyembuhanmu. Fokus pada pertumbuhanmu. Setiap air mata yang jatuh, biarlah itu menyirami benih kekuatan di dalam dirimu. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Mulailah dengan hal-hal kecil. Rapikan tempat tidurmu setiap pagi. Lakukan olahraga ringan. Bahkan hanya berjalan kaki selama 15 menit. Baca satu halaman buku. Pelajari satu keterampilan baru dari internet. Hal-hal kecil ini seperti menumpuk batu bata. Satu persatu mungkin tidak terlihat berarti. Tetapi, seiring waktu, kamu akan membangun sebuah benteng yang kokoh. Lingkungi dirimu dengan hal-hal positif. Dengarkan musik yang membangkitkan semangat. Tonton video yang memberimu inspirasi. Berhenti mengikuti akun-akun yang membuatmu merasa rendah diri. Sebaliknya, ikuti mereka yang membagikan pengetahuan, kebaikan, dan motivasi. Lingkungan digitalmu sama pentingnya dengan lingkungan fisikmu. Dan yang paling penting, belajar untuk mencintai dirimu sendiri lagi. Lihatlah ke cermin dan katakan pada dirimu, aku berharga, aku cukup, aku layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Ucapkan itu setiap hari, sampai kamu benar-benar mempercayainya. Maafkan dirimu atas kesalahan di masa lalu. Kamu melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu ketahui saat itu. Sekarang kamu tahu lebih baik. Jadi kamu akan melakukan yang lebih baik. Mereka yang meremehkanmu, mereka sebenarnya memberimu sebuah hadiah. Hadiah kebebasan. Kamu bebas dari ekspektasi mereka. Kamu bebas dari penilaian mereka. Kamu bebas untuk menjadi versi dirimu yang paling otentik dan paling hebat. Mereka melepaskanmu ke alam liar, tidak menyadari bahwa di sanalah kamu akan menemukan kekuatan sejatimu.
Bayangkan, beberapa tahun dari sekarang, kamu telah mencapai tujuanmu. Kamu sehat secara mental dan fisik. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintai dan mendukungmu. Kamu bahagia, benar-benar bahagia dari dalam. Lalu, suatu hari, secara tidak sengaja, kamu bertemu dengan salah satu dari mereka yang dulu meninggalkanmu. Tidak akan ada kemarahan di hatimu. Tidak ada keinginan untuk pamer. Yang ada hanyalah rasa damai. Kamu akan tersenyum tulus. Mungkin menyapa dengan ramah, lalu melanjutkan harimu. Dan di momen itulah, mereka akan menyadarinya. Di tengah keheningan setelah pertemuan singkat itu, mereka akan merasakan gelombang penyesalan yang dahsyat. Mereka akan melihat cahayamu, energimu, kebahagiaanmu, dan mereka akan bertanya-tanya, bagaimana bisa aku melepaskan orang ini? Mereka akan memutar ulang kenangan dan menyadari bahwa tanda-tanda kehebatanmu sudah ada sejak dulu. Tapi mereka terlalu buta untuk melihatnya. Mereka akan pulang dan mungkin merenung, menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Penyesalan mereka bukanlah tujuanmu, tapi itu adalah konsekuensi alami dari pertumbuhanmu. Seperti saat kamu menanam pohon apel, kamu tidak menanamnya agar orang lain menyesal, tidak membantumu. Kamu menanamnya agar kamu bisa menikmati buahnya. Penyesalan mereka hanyalah efek samping dari betapa manisnya buah kesuksesanmu. Kamu harus paham, kamu terlalu diberkati untuk terus meratapi mereka yang tidak bisa melihat nilaimu. Berkatmu bukan hanya tentang kesuksesan materi. Berkatmu adalah hatimu yang tangguh. Berkatmu adalah empati yang kamu miliki karena pernah merasakan sakit. Berkatmu adalah kebijaksanaan yang kamu peroleh dari setiap kesalahan. Berkatmu adalah kemampuanmu untuk bangkit kembali, lahi dan lahi. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari ceritamu yang luar biasa. Mereka memilih untuk menjadi penonton, bukan pemain pendukung. Dan saat film hidupmu diputar, dan kamu menjadi bintang utamanya, mereka hanya akan bisa menonton dari jauh. Sambil berbisik, aku dulu kenal dia. Jadi, angkat kepalamu. Hapus air matamu. Api di dalam dirimu mungkin sempat meredup, tapi tidak pernah padam. Sekarang saatnya meniup api itu, hingga menjadi kobaran api yang membara. Fokus pada misimu. Misi untuk membangun versi terbaik dari dirimu. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah perasaan diremehkan itu. Bukan untuk membenci, tapi untuk menjadi bahan bakar. Ubah, aku akan tunjukkan pada mereka. Menjadi, aku akan tunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Pergeseran fokus ini sangat penting. Ini bukan lagi tentang mereka. Ini semua tentang kamu. Perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada hari-hari di mana keraguan datang kembali. Akan ada momen di mana kamu merasa lelah. Itu normal. Pada hari-hari seperti itu, istirahatlah, jangan berhenti. Izinkan dirimu merasakan emosi itu, lalu lepaskan. Kamu adalah manusia, bukan robot. Mulai sekarang, berinvestasilah pada dirimu. Sioleola kamu adalah proyek paling penting di dunia. Karena memang begitulah adanya. Baca buku, ikuti kursus, berolahraga, makan makanan sehat, tidur yang cukup. Perlakukan dirimu dengan kebaikan dan rasa hormat yang sama seperti yang kamu berikan kepada orang yang paling kamu cintai. Suatu hari, kamu akan melihat ke belakang, bukan dengan penyesalan, tapi dengan rasa syukur. Kamu akan berterima kasih atas rasa sakit itu. Kamu akan berterima kasih atas penolakan itu. Karena tanpanya, kamu tidak akan pernah menemukan kekuatan luar biasa yang selama ini terpendam di dalam dirimu. Kamu akan menyadari bahwa mereka yang pergi sebenarnya bukan kehilanganmu, tapi kamulah yang terbebas dari beban mereka. Mereka akan menyesal. Itu pasti. Mereka akan melihatmu dari kejauhan, dikelilingi oleh cinta dan kesuksesan, dan mereka akan tahu bahwa mereka telah melepaskan sesuatu yang tak tergantikan. Tapi saat itu terjadi,
Kamu sudah terlalu sibuk menikmati hidupmu yang indah untuk peduli. Kamu terlalu diberkati, jadi mulailah perjalananmu hari ini. Dunia menunggumu. Mari kita mulai dengan mengubah cara pandang kita. Seringkali, kita terjebak dalam apa yang kita sebut ilusi rumput tetangga. Kita melihat puncak gunung es kesuksesan orang lain, tanpa pernah melihat perjuangan di bawah permukaan air. Kita melihat hasil akhir, bukan prosesnya. Kita melihat senyum di media sosial, bukan air mata di malam hari. Kita membandingkan bab pertama cerita kita dengan bab ke-20, cerita orang lain. Tentu saja, itu terasa tidak adil. Tapi coba sekarang, untuk sejenak saja, lupakan mereka. Fokus pada dirimu sendiri. Ambil napas dalam-dalam. Apa yang kamu miliki saat ini? Mungkin kamu punya atap di atas kepala. Mungkin kamu punya makanan di meja hari ini. Mungkin kamu punya 1 atau 2 teman sejati yang bisa kamu hubungi kapan saja. Mungkin kamu punya kesehatan yang cukup untuk bisa bangun dari tempat tidur pagi ini. Hal-hal ini terdengar sepele, bukan? Tapi bagi jutaan orang di luar sana, hal-hal ini adalah kemewahan yang mereka impikan setiap hari. Atap di atas kepala adalah berkah yang luar biasa. Makanan yang cukup adalah anugerah. Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Kita seringkali lupa mensyukuri hal-hal fundamental ini, karena kita terlalu sibuk menginginkan apa yang tidak kita miliki. Sekarang, mari kita bicara tentang perjuanganmu. Ya, perjuangan yang membuatmu merasa lelah dan putus asa itu. Percaya atau tidak, perjuangan itu sendiri adalah sebuah berkah tersembunyi. Setiap kali kamu menghadapi masalah, setiap kali kamu ditolak, setiap kali kamu gagal, kamu sedang ditempa. Kamu sedang dibangun menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Orang-orang yang hidupnya terlalu mudah seringkali menjadi pribadi yang rapuh. Mereka tidak tahu bagaimana cara bangkit saat jatuh. Mereka panik saat menghadapi sedikit kesulitan. Tapi kamu berbeda. Kamu sudah terbiasa dengan badai. Kamu tahu rasanya jatuh, dan yang lebih penting, kamu tahu caranya untuk bangkit lagi, dan lagi, dan lagi. Kekuatan mental yang kamu bangun dari setiap perjuangan adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah superpowermu. Orang lain mungkin melihatmu sekarang dan berpikir kamu tidak punya apa-apa. Mereka mungkin meremehkanmu karena kamu belum mencapai standar kesuksesan versi mereka. Biarkan saja. Biarkan mereka berpikir begitu. Mereka hanya melihat kulit luarnya. Mereka tidak melihat api yang membara di dalam dirimu. Mereka tidak melihat ketangguhan yang telah terukir dalam jiwamu. Mereka tidak melihat fondasi kokoh yang sedang kamu bangun melalui setiap tetes keringat dan air mata. Suatu hari nanti, dan hari itu akan datang, semua kerja kerasmu akan membuahkan hasil. Semua fondasi yang kamu bangun dengan susah payah akan menjadi landasan bagi sebuah bangunan kesuksesan yang megah. Dan pada saat itu, orang-orang yang dulu meremehkanmu akan menoleh. Mereka akan melihatmu bersinar terang. Dan saat itulah, mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal bukan karena kamu menjadi sukses, tapi karena mereka baru menyadari betapa luar biasanya dirimu selama ini. Mereka akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang pamer kemewahan, tapi tentang ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Mereka akan sadar bahwa mereka telah melewatkan kesempatan untuk belajar dari seorang pejuang sejati, yaitu kamu. Mereka akan melihatmu dan berpikir, astaga, bagaimana aku bisa tidak melihatnya dulu? Dia selalu punya semua yang dibutuhkan untuk berhasil. Dia terlalu diberkati. Penyesalan mereka adalah bukti bahwa mereka akhirnya membuka mata. Tapi kamu tidak perlu validasi mereka. Kamu sudah tahu nilaimu sejak lama. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pertama, berhenti membandingkan. Perjalanan setiap orang itu unik. Fokus pada jalurmu sendiri. Kedua, mulailah bersyukur. Buat daftar hal-hal kecil yang kamu miliki. Dari secangkir kopi di pagi hari, hingga senyum dari orang asing. Syukur akan membuka pintu bagi lebih banyak berkah. Ketiga, peluk perjuanganmu. Lihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Jangan lari darinya
hadapi dengan kepala tegak. Katakan pada dirimu sendiri, ini akan membuatku lebih kuat. Ingat, berlian terbentuk di bawah tekanan yang sangat tinggi. Emas dimurnikan dengan api. Kamu sedang dalam proses pemurnianmu. Keempat, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukungmu. Jauhi mereka yang hanya bisa mengkritik dan merendahkan. Kamu butuh energi positif untuk terus maju. Carilah teman atau mentor yang percaya pada potensimu. Bahkan saat kamu meragukan dirimu sendiri. Dan yang terakhir, percaya pada dirimu sendiri. Percayalah bahwa kamu diciptakan untuk hal-hal besar. Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu ke tujuan yang luar biasa esok hari. Kepercayaan diri ini bukanlah kesombongan, tapi pengakuan atas potensi tak terbatas yang ada di dalam dirimu. Jadi, lain kali kamu merasa kecil hati, ingatlah pesan ini. Kamu bukan hanya sekadar berjuang, kamu sedang dalam perjalanan menjadi versi terbaik dari dirimu. Orang lain mungkin belum melihatnya, tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah kamu melihatnya. Kamu tahu kebenarannya. Kamu sedang membangun sebuah warisan ketangguhan. Biarkan mereka meremehkan. Biarkan mereka bergosip. Teruslah bekerja dalam diam. Teruslah membangun dirimu. Karena suatu hari, kesuksesanmu akan menjadi suara yang paling keras. Dan pada saat itu, mereka akan menatapmu dengan kagum dan penyesalan. Menyadari bahwa selama ini, mereka sedang melihat seseorang yang terlalu diberkati untuk pernah gagal. Kamu adalah buktinya. Kamu kuat, kamu tangguh, dan kamu sangat diberkati. Jangan pernah lupakan itu. Perjalananmu mungkin berat, tapi percayalah, pemandangan dari puncak akan sepadan dengan semua perjuangannya. Kamu tahu, memiliki hati yang baik itu adalah anugerah yang luar biasa. Tapi terkadang, anugerah ini datang dengan tantangan. Saat kamu terlalu baik, terlalu tulus, dan terlalu peduli, ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa menghargainya. Mereka mungkin menganggapmu lemah, naif, atau bahkan memanfaatkan kebaikanmu untuk keuntungan mereka sendiri. Mungkin kamu pernah ada di situasi di mana kamu selalu ada untuk seseorang. Kamu mendengarkan cerita mereka, memberikan dukungan, bahkan mengorbankan waktu dan tenagamu. Tapi saat kamu yang butuh bantuan, mereka tiba-tiba menghilang. Atau mungkin kamu bekerja keras di sebuah tim, memberikan ide terbaikmu, tapi orang lain yang mengambil semua pujiannya. Rasanya sakit kan? Rasanya tidak adil. Saat itu terjadi, mereka mungkin merasa menang. Mereka mungkin berpikir, sudah berhasil memanfaatkanmu. Tapi, disinilah bagian yang paling menarik. Apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa mereka baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mereka kehilangan seseorang yang tulus, seseorang yang autentik, seseorang yang tidak akan pernah mereka temukan lagi. Di sisi lain, kamu mungkin merasa sedih, kecewa, atau bahkan marah. Itu wajar. Izinkan dirimu untuk merasakan semua emosi itu. Tapi jangan biarkan pengalaman itu mengubah siapa dirimu. Jangan biarkan kekecewaan membuat hatimu menjadi keras. Karena kebaikanmu, ketulusanmu, itulah kekuatan terbesarmu. Waktu akan terus berjalan, dan seiring berjalannya waktu, orang-orang yang pernah menyia-nyiakanmu itu akan mulai sadar. Mereka akan berada dalam situasi sulit, mencari seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang tulus peduli, dan di saat itulah mereka akan teringat padamu. Mereka akan teringat semua kebaikan yang pernah kamu berikan, semua dukungan yang tidak pernah mereka balas, dan penyesalan itu akan datang. Penyesalan yang mendalam karena telah kehilangan berlian. Saat mereka sibuk mengumpulkan batu kerikil, mereka akan sadar bahwa apa yang mereka anggap sebagai kelemahanmu sebenarnya adalah kekuatan yang sangat langka. Mereka akan sadar bahwa kamu bukan sekadar baik, tapi kamu adalah sebuah berkat. Saat momen itu tiba, kamu mungkin sudah jauh melangkah. Kamu sudah dikelilingi oleh orang-orang baru yang benar-benar menghargai dirimu apa adanya. Orang-orang yang melihat kebaikanmu sebagai inspirasi, bukan sebagai kesempatan. Kamu sudah membangun hidupmu di atas fondasi ketulusan dan integritas. Dan kamu akan menuai kebahagiaan yang sejati. Jadi,
Jika saat ini kamu merasa lelah karena terus berbuat baik, ingatlah ini. Kamu tidak salah. Dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Jangan pernah berhenti menjadi cahaya, hanya karena ada orang yang tidak tahan dengan terangnya sinarmu. Teruslah menjadi dirimu yang tulus dan baik hati, karena pada akhirnya bukan mereka yang menang, tapi kamulah yang terlalu diberkati untuk bisa mereka miliki selamanya. Kamu adalah anugerah, dan orang yang tepat akan melihatmu seperti itu. Jangan pernah ragukan nilaimu. Terima kasih sudah menonton. Jika pesan ini sampai ke hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus terhubung dan saling menguatkan. Sampai jumpa di video berikutnya.